Hak pilih. Hak pilih adalah hak dasar warga negara dalam sistem demokrasi untuk berpartisipasi memilih pemimpin atau wakil pemerintahan dalam pemilihan. Moh Kusnardi dan Hermaili Ibrahim mengungkapkan bahwa dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Hak mempunyai dua kriteria, yaitu hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Hak pilih aktif adalah hak warga negara untuk berperan sebagai subjek pemilih seperti memberikan suara, mencoblos suara, atau berpartisipasi dalam referendum atau plebisit. Hak pilih pasif adalah hak warga untuk berperan sebagai objek yang dipilih, seperti mencalonkan diri, berkampanye, dan berkompetisi dalam pemilu. Pemilihan umum secara pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara demokratis. Secara mendasar, pemilu bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat, memastikan adanya pergantian kepemimpinan secara damai dan berkala, serta mendorong partisipasi politik warga negara dalam menentukan kebijakan negara. Tujuannya adalah memungkinkan pergantian pemerintahan secara damai dan tertib, melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, menjalankan hak asasi warga negara, menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, membentuk pemerintahan yang sah menurut konstitusi. Permasalahan daftar pemilih tetap. Permasalahan daftar pemilih tetap atau bisa disebut DPT biasanya meliputi 1. Data pemilih ganda. 2. Pemilih yang sudah meninggal masih terdaftar. Ketiga, ada warga yang memenuhi syarat tetapi belum masuk DPT. 4. Kesalahan data seperti nama, alamat, atau NIK. 5. Perpindahan domisili yang belum diperbaharui. 6. Penyalahgunaan data pemilih untuk kepentingan tertentu. Dampaknya bisa menyebabkan hak pilih masyarakat terganggu dan menurunkan kepercayaan terhadap proses pemilu. Selanjutnya, peran Mahkamah Konstitusi dalam hak pilih. Peran Mahkamah Konstitusi dalam hak pilih adalah menjaga dan melindungi hak warga negara dalam pemilu. Beberapa perannya yaitu 1. Menguji undang-undang yang berkaitan dengan pemilu dan hak pilih. 2. Menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Ketiga, menjamin agar hak memilih dan dipilih sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Membatalkan aturan yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara. 5. Menjaga pelaksanaan pemilu agar adil dan demokratis. Dengan begitu, hak pilih masyarakat tetap terlindungi secara hukum. Dasar hukum hak pilih. UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. UUD 1945 Pasal 28D ayat 3 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk dalam memilih pemimpin. UUD 1945 Pasal 22E ayat 3 mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang terakhir, Undang-Undang Pemilu mengatur syarat dan tata cara warga negara menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Selanjutnya, apa itu korupsi? Jadi, korupsi adalah tindakan menyalahgunakan jabatan, kekuasaan, atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang merugikan negara atau masyarakat. Korupsi dapat berupa penyuapan, penggelapan, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, hingga manipulasi anggaran. Faktor korupsi. Faktor pribadi, kurang jujur, serakah, dan moral rendah. Faktor ekonomi, kebutuhan hidup, dan keinginan cepat kaya. Faktor organisasi, pengawasan lemah dan sistem tidak transparan. Faktor politik, penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan. Faktor sosial, lingkungan yang menganggap korupsi hal biasa. Jenis korupsi: suap, memberikan uang atau hadiah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Penggelapan, mengambil atau menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan wewenang,
menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Gratifikasi, menerima hadiah atau fasilitas yang berkaitan dengan jabatan. Nepotisme, mengutamakan keluarga atau kerabat dalam jabatan dan pekerjaan. Kolusi, kerjasama rahasia antar pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar aturan. Markup anggaran, menaikkan atau memalsukan jumlah anggaran suatu kegiatan agar memperoleh keuntungan pribadi. Dampak korupsi terhadap generasi muda. Pertama, menurunkan kualitas pendidikan. Dana pendidikan dapat disalahgunakan sehingga fasilitas sekolah dan kampus menjadi kurang memadai. Yang kedua, meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan ekonomi menjadi terhambat, lalu kesempatan kerja semakin berkurang. Ketiga, menurunkan modal masyarakat. Masyarakat menganggap korupsi menjadi hal lumrah dan hilangnya nilai kejujuran dan tanggung jawab. Keempat adalah menghambat kemajuan bangsa. Pembangunan infrastruktur menjadi lambat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Upaya pencegahan korupsi. Pertama, meningkatkan transparansi. Informasi mengenai anggaran, proyek, dan penggunaan uang negara harus terbuka agar masyarakat dapat mengawasi. Semakin tertutup suatu sistem, semakin besar peluang korupsi terjadi. Kedua, memperkuat pengawasan dan hukum. Lembaga pengawas dan penegak hukum harus bekerja secara tegas, independen, dan tanpa pandang bulu. Hukuman yang jelas memberi efek jera dan mengurangi keberanian melakukan korupsi. Ketiga, menanamkan pendidikan karakter dan integritas. Penjagaan tidak cukup hanya dengan aturan, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan keluarga dan lingkungan sosial. Keempat, memanfaatkan teknologi digital. Sistem digital seperti e-government, pembayaran non-tunai, dan layanan online dapat mengurangi kontak langsung yang sering menjadi celah suap atau pungutan liar.